Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada video part ke-44 kemarin, adegan terakhir memperlihatkan momen flashback 2 tahun lalu, ketika Boruto bertemu dengan Kashin Koji. Setelah Koji mengetahui semua kisah Boruto, ia pun siap membantu anak Naruto tersebut untuk melakukan misi penyelamatan ayah dan ibunya. Akan tetapi dengan kekuatannya saat itu, Boruto tentu belum dapat mengalahkan Kode ataupun seorang Kawaki. Seperti yang kita tahu, Boruto telah menjadi kuat saat kembali ke desa dan bertemu dengan Kode. Dia memperlihatkan kekuatan Rasengan baru, yang cara kerjanya sangat berbeda dibandingkan Rasengan pada umumnya. Namun pertanyaannya, bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu dan siapa orang yang telah melatih Boruto? Nah, maka momen flashback ini merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yaps, admin berpendapat bahwa Kashin Koji kemungkinan besar merupakan orang yang telah melatihnya. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasan cerita flashback 2 tahun lalu, pada video part ke-45 ini. Adegan pertama memperlihatkan seorang Momoshiki, yang sedang mengamati gerak-gerik dari seorang Koji. Dengan penuh curiga, Momo lalu berbicara ke Boruto dengan berkata, "Hei bocah, jangan terlalu mudah untuk percaya dengan siapapun. Meskipun kau mengenalnya, dia belum tentu merupakan orang yang asli. Bisa jadi, orang di depanmu adalah orang lain yang sedang menyamar." Boruto seketika sadar mendengar perkataan Momoshiki dan dia langsung bertanya dengan Kashin Koji. "Hei paman, aku sama sekali tak tahu tentang dirimu sebelumnya. Meskipun kita tak pernah bertemu, mengapa kau bertindak baik kepadaku?" Koji lalu bereaksi, dengan berbicara dalam hati seperti ini. "Ini belum saatnya, untuk memberitahukan sesuatu kepadanya. Aku harus mengulur waktu dan menunggu, sambil momen tersebut datang dengan sendirinya." Koji terlihat tampak kaget akan tetapi, dia lalu menjawab pertanyaan Boruto dengan berkata, "Aku sama seperti Kawaki ataupun Eida dan Daemon. Kami merupakan hasil eksperimen dari Amado, yang awalnya memiliki tugas masing-masing ketika diaktifkan." Nah, seperti yang kalian ketahui, dalam flashback ini pasti seorang Koji akan muncul dengan masih menggunakan sebuah topeng. Dan seorang Boruto, sama sekali belum mengenali dirinya atau bahkan menganggapnya sebagai Jiraiya. Walaupun dalam anime Boruto pernah ke masa lalu, itu sebenarnya hanyalah adegan filler dan bukan adegan canon dari manga. Jadi, bisa dibilang Boruto belum pernah ketemu seorang Jiraiya akan tetapi, dia pernah melihat wajah Jiraiya dalam sebuah foto. Mungkin dengan mengingat itu, Boruto akan langsung melihat Koji seperti seorang Jiraiya. Akan tetapi, di sini Koji masih muncul dalam keadaan menggunakan topeng misteriusnya. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Koji, Boruto penasaran tentang kekuatannya. Dengan ekspresi penuh pertanyaan Boruto lalu berkata, "Oh ya paman, mengapa waktu itu, kau bisa menggunakan teknik Rasengan?" Sebenarnya, hanya ada beberapa orang yang bisa menggunakan teknik itu. Mustahil orang lain bisa menguasainya tanpa sebuah pelatihan keras. Ini masih sangat aneh dan untuk itu, aku ingin tahu tentang siapa kau sebenarnya paman. Boruto terus menggali identitas dari Koji, yang membuat Koji akhirnya menjelaskan identitasnya. Dengan berat hati Koji lalu berkata, "Aku merupakan sebuah kloningan dari Jiraiya, seorang Sannin legendaris. Menurut penjelasan Ishiki kepadaku ketika kami bertarung, Amado menciptakanku karena dia terinspirasi dari seorang Sannin tersebut." Sebuah tekad api Konoha serta tanggung jawabnya, merupakan apa yang sangat disukai oleh Amado. Hanya itu yang ku tahu tentang diriku sendiri dan aku masih terus mencari mengenai siapa sebenarnya tubuh ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, ketika nanti Boruto bertemu dengan Koji, pastilah Boruto akan langsung bertanya tentang jurus Rasengan. Karena ketika di manga chapter kematian Ao, Koji muncul menggunakan katak di depan Boruto dan kawan-kawan. Dia bahkan menggunakan teknik Rasengan, yang saat itu membuat Boruto serta Konohamaru sangat terkejut dan selalu bertanya-tanya. Nah, adegan flashback ini menjadi momen yang tepat bagi seorang Boruto untuk mengetahui identitas asli dari Kashin Koji. Koji pasti akan menjawab pertanyaan Boruto akan tetapi, kita tak tahu apakah itu jawaban asli dari Koji atau bahkan, itu hanya jawaban kepura-puraan saja dari seorang Koji. Karena kembali lagi ke pendapat admin sebelumnya bahwa mungkin saja, Koji merupakan Jiraiya yang asli. Dan dia, meneruskan penyamarannya dengan berpura-pura sebagai seorang Koji.
Lalu kemudian, Boruto tak percaya dan dia langsung mengingat Jiraiya. Dengan ekspresi terkejut Boruto lalu berkata, apakah yang paman maksud adalah guru dari ayahku? Koji tampak terdiam beberapa detik dan kemudian, dia mengaku jika jawaban Boruto benar. Boruto lalu berkata, aku tak tahu harus berkata apa namun, ayahku benar-benar merindukan sosok dari guru Jiraiya. Jika ayahku mengetahui bahwa gurunya memiliki kloningan, mungkin dia akan sangat tersentuh dan bernostalgia. Mendengar perkataan Boruto, Koji hanya tersenyum namun tak berbicara apa-apa. Nah seperti yang kalian ketahui, Koji benar-benar memunculkan sebuah misteri yang besar. Jika kita berasumsi dan melihat situasi Orochimaru dan Tsunade, mereka bahkan mampu bertahan hingga di seri Boruto. Mereka selalu terlihat muda, dan diberi sebuah plot armor oleh Masashi Kishimoto Sensei. Banyak momen memperlihatkan seorang Orochimaru, seringkali disegel atau dimatikan oleh Kishimoto akan tetapi, dia selalu dihidupkan dan diselamatkan kembali. Begitupun seorang Tsunade, yang bahkan 2 kali hampir mati. Pertama, dia ditusuk oleh Madara menggunakan Susanoo, namun Tsunade masih terselamatkan oleh kekuatan Byakugo-nya. Dan yang kedua, dia hampir mati ketika harus melawan seorang Madara, yang memunculkan 5 bayangan dengan masing-masing Susanoo. Mereka terkapar dan tubuh Tsunade benar-benar telah terputus akan tetapi, sekali lagi dia masih selamat karena sebuah plot cerita. Sementara seorang Jiraiya, langsung dimatikan oleh Kishimoto hanya saat melawan seorang Pain. Tak ada sebuah plot armor yang dapat menyelamatkan nyawanya. Bahkan ketika di perang Shinobi keempat, jasadnya tak ditemukan oleh Kabuto untuk di Edo Tensei. Dengan itu, kita tak bisa melihat Jiraiya muncul kembali dan di Edo Tensei oleh Kabuto. Nah semua momen tersebut, sangat tak adil bagi seorang Jiraiya dan benar-benar ganjal. Dia adalah karakter penting bagi seorang Naruto namun, Jiraiya begitu saja dilupakan oleh Kishimoto. Akan tetapi setelah kemunculan Koji di Boruto, kita akhirnya mendapatkan sebuah harapan. Mungkin saja, Kishimoto sengaja tak menampilkan seorang Jiraiya akan di Edo Tensei saat itu karena dia ingin memunculkannya di seri Boruto ke depannya. Jadi, tujuan Orochimaru dan Tsunade masih hidup sampai ke seri Boruto, kemungkinan besar pada akhirnya akan disatukan kembali dengan seorang Jiraiya. Admin berpendapat jika Kishimoto akan membuat ending Boruto menjadi bahagia, salah satunya dengan menyatukan kembali 3 Sannin Konoha tersebut. Jika Orochimaru atau Tsunade bisa awet muda di Boruto, maka Jiraiya pun juga bisa dengan menampilkan tubuh seorang Koji, sebagai tubuh barunya dari hasil modifikasi seorang Amado. Lalu kemudian, Koji mengalihkan percakapan mereka, dengan bertanya kepada Boruto tentang karma miliknya. Hei Boruto, kita kesampingkan dulu membahas tentang identitasku dan sekarang, apa yang terjadi pada karma milikmu. Sudah lama aku tidak melihat perkembangan karmamu dan sekarang, pastinya kau bertambah lebih kuat dan bisa mengendalikan kekuatan Otsutsuki. Ketika Boruto ingin menjawabnya, tiba-tiba tubuh Boruto dikendalikan oleh Momoshiki. Momoshiki lalu menjawab pertanyaan Koji dengan berkata, sebaiknya kau tidak melakukan hal-hal aneh kepada anak ini. Aku akan selalu mengawasi pergerakanmu karena itu merupakan tanggung jawabku. Dalam momen ini, Momoshiki tentu tak akan membiarkan orang lain untuk terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan Boruto. Dia ingin Boruto menderita, setelah sebelumnya Sasuke juga terluka. Namun, tekad api Konoha milik Boruto benar-benar mampu melawan Momoshiki. Boruto seketika sadar kembali, sambil berbicara kepada Momoshiki. Hei Momoshiki sialan, kau tak akan kubiarkan selalu membuatku menjadi sengsara. Momoshiki lalu menjawab, sepertinya, kau berubah menjadi lebih berani kepadaku bocah sialan. Momoshiki kemudian kembali dan membuat Boruto sadar sepenuhnya. Koji hanya bereaksi terkejut, setelah mendengar Momoshiki mengancamnya. Dia lalu berkata, ternyata, Otsutsuki itu benar-benar bisa mengendalikanmu Boruto. Boruto tersenyum sambil berkata, Paman, aku sebenarnya sudah pernah mati. Awalnya kami mengira bahwa Momo akan mati, ketika aku telah tewas. Namun, dia memberikanku semua data karma miliknya, untuk menghidupkan kembali nyawaku. Akan tetapi, dia tak bisa bangkit kembali ke dalam tubuhku. Momoshiki yang berada di dalam tubuhnya, terlihat hanya tersenyum licik kepada Boruto. Momo lalu berbicara ke dirinya sendiri dengan berkata, kau tidak tahu apa yang sebenarnya kurencanakan bocah. Sekarang kau bebas berkata seperti namun, nanti kau akan mengetahui semuanya. Nah seperti yang kalian tahu, Momo pasti akan bangkit lagi di dalam tubuh Boruto. Hanya saja, kita belum tahu seperti apa caranya dan hanya Momo yang tahu itu. Lalu kemudian, Koji menyarankan Boruto untuk memanfaatkan kekuatannya. Boruto lalu menjawab, aku sama sekali tak ingin menggunakan itu Paman. Jika punya sesuatu yang lain, aku akan memilih sesuatu tersebut.
Koji kemudian berkata, "Aku akan senang melatihmu untuk mengembangkan teknik Rasengan baru." Boruto sontak terkejut mendengarnya, sambil terlihat senang kepada seorang Koji. Nah, melihat Boruto gembira, adegan tiba-tiba berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-46 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.